Halo, jumpa lagi dengan saya Rinawati, masih di dalam mata kuliah analisa proyek sistem informasi. Dan hari ini, dalam video ini kita akan masuk ke dalam pertemuan keempat, di mana pertemuan yang keempat ini yang akan dibahas adalah mengenai inisiasi dan perencanaan dari proyek. Nah, kita lihat dulu yang pertama tentang inisiasi proyek. Apa itu yang dimaksud dengan inisiasi proyek? Inisiasi proyek adalah sebuah tahap di mana dalam tahap tersebut tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara global sebuah proyek yang akan dikerjakan. Nah, ini tentang ruang lingkupnya, kemudian tujuannya, lalu waktu pengerjaan, kemudian biaya, dan juga informasi umum lainnya. Nah, kemudian apa yang menjadi tujuan dari tahap inisiasi ini, yaitu adalah yang pertama, untuk menentukan tujuan dari proyek secara terperinci, gitu ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan. Lalu yang ketiga, yaitu menentukan ruang lingkup secara garis besar, kemudian jadwal dari proyek, kebutuhan sumber daya proyek, asumsi dari proyek, serta batasan-batasan proyek sebagai acuan dalam membuat software project management plan. Kemudian yang keempat adalah menentukan kriteria keberhasilan sebuah proyek. Nah, itu dia tujuan dari proyek. Kemudian dalam tahap inisiasi ini, apa saja dokumen-dokumen yang perlu kita persiapkan? Ini dia. Jadi yang pertama yaitu adalah surat penugasan ataupun SK direksi. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya yaitu sebagai acuan di dalam pembuatan project definition. Kemudian dokumen yang kedua yaitu adalah definisi proyek atau yang sering kita sebut dengan project definition ataupun project charter ya. Nah, kemudian ini adalah outline dari salah satu dokumen yang harus kita persiapkan di dalam tahap inisiasi, yaitu adalah sebuah project charter. Nah, ini outline yang bisa kita ikuti untuk membuat sebuah project charter, gitu ya. Jadi yang pertama yaitu pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan ini yang perlu kita jelaskan adalah yang pertama tentang latar belakang, kemudian tujuan, lalu metode ataupun pendekatan, dan yang terakhir adalah key performance indicator. Sedangkan untuk selanjutnya pembahasan, di mana pembahasan ini mencakup tentang yang pertama yaitu adalah lingkup pekerjaan, di mana lingkup pekerjaan ini hal-hal penting yang harus kita catat di sana adalah tentang informasi, teknologi, proses, staf, dan manajemen. Lalu di dalam pembahasan yang kedua yang harus kita jelaskan adalah mengenai perkiraan jadwal dan budget. Kemudian yang ketiga peran dan tanggung jawab ya. Lalu yang keempat adalah asumsi. Jadi asumsi-asumsi apa yang ada dan terjadi di dalam proyek tersebut. Kemudian ini contohnya, contoh dari penentuan latar belakang. Misalnya salah satu proyek pemerintah gitu ya, akan dilaksanakan. Maka ya apa hal-hal penting yang menjadi latar belakang dari proyek tersebut, itu kita rangkum di dalam latar belakang ini. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu tujuan. Nah, di sini kita tetapkan apa tujuan dari proyek tersebut. Contohnya di sini menyediakan informasi keuangan, kemudian meningkatkan transparansi laporan keuangan. Nah, itu tujuan dari proyek pemerintah yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, metodenya. Nah, di sini kita jelaskan metode apa saja yang akan diterapkan gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah pengembangan infrastruktur dari teknologi informasi. Kemudian penggunaan file server, lalu aplikasi website gitu ya.
Nah, itu metode yang digunakan. Kemudian penetapan dari key performance indikatornya. Nah, ini ditetapkan nih, apa sih KPI-nya gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang dijadikan KPI. Contohnya apa? Contohnya rata-rata waktu yang digunakan itu maksimal 1 bulan. Kemudian laporan keuangan itu harus 100% dapat diterima. Lalu jumlah temuan audit internal kurang dari 10 dan sebagainya. Jadi di sini kita tetapkan key performance indikatornya. Kemudian statement of work, ya. Jadi statement of work ini apa? Yaitu merupakan deskripsi dari pekerjaan yang dibutuhkan di dalam sebuah proyek. Jadi ini lebih ngomongin detailnya tentang pekerjaan gitu ya, seperti apa. Nah, kalau kita bandingkan statement of work dengan kontrak dari statement of work, ini statement of work itu memang lebih formal gitu ya. Lalu, statement of work itu sendiri bisa kita gunakan di dalam finalisasi sebuah kontrak. Jadi di dalam pembuatannya pun juga harus menetapkan beberapa prinsip gitu ya. Yang pertama yaitu harus hati-hati ya. Kemudian harus spesifik dan yang ketiga harus jelas. Itu dia. Nah, kemudian statement of work itu sendiri bisa dilakukan setelah persetujuan. Jadi yang tadi harus jelas gitu ya. Jadi untuk mendukung kejelasan tersebut, statement of work ini bisa kita buat setelah persetujuan. Jadi semuanya sudah jelas. Kemudian dapat menjadi beberapa versi. Ini tergantung dari tujuannya gitu ya. Jadi apa yang menjadi tujuannya. Misalkan bisa digunakan untuk request for proposal atau juga digunakan sebagai penawaran dan sebagainya ya. Jadi kita sesuaikan dengan tujuannya. Nah, ini adalah contoh template dari statement of work gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus tercantum di dalam statement of work tersebut. Misalkan yang pertama yaitu adalah scope of work. Nah, di sini di dalam scope of work ini kita menjelaskan ruang lingkupnya ya. Ruang lingkup dari pekerjaan tersebut secara lebih detail kita jelaskan. Spesifikasinya baik hardware-nya, software-nya dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua, location of work. Jadi lokasinya di mana pekerjaan tersebut akan kita laksanakan ya. Kemudian periodenya. Jadi di sini kita tetapkan kapan pekerjaan tersebut akan kita laksanakan, kapan berakhirnya, kemudian penetapan dari jumlah jam dan sebagainya gitu ya. Ini kita tetapkan dari periode dari performance. Kemudian yang keempat, deliverable schedule. Nah, di sini kita akan menentukan daftar khusus dari hasil yang akan kita sampaikan gitu ya. Kita tetapkan spesifikasinya secara detail, kapan akan diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagainya. Lalu yang kelima, applicable standard. Nah, di sini menentukan standar dari perusahaan di dalam melakukan pekerjaan tersebut. Jadi standar-standar apa yang nantinya akan diterapkan, akan digunakan gitu ya. Kemudian yang keenam, acceptance kriteria. Jadi di sini akan menentukan kriteria-kriteria yang akan digunakan, apakah nanti hasil dari pekerjaan kita diterima atau tidak. Jadi kriteria penerimaan gitu ya. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah special requirement. Jadi di sini di dalam special requirement ini kita menetapkan persyaratan khusus seperti apa? Contohnya adalah spesifikasi dari hardware. Kemudian kalau ngomongin SDM itu ya standar-standarnya itu apa gitu ya. Persyaratannya seperti apa, dokumentasi dan sebagainya. Nah, ini hal-hal penting tersebut kita cantumkan di dalam special requirement ini. Nah, ini contohnya gitu ya, contoh dari beberapa kenyataan yang ada, kemudian dari work yang akan dikerjakan, lalu deliverable,
hasil-hasil yang akan diserahkan gitu ya di dalam setiap tahapannya. Nah, seperti tadi contohnya di dalam contoh sebuah proyek pemerintah tadi, nah ini nih misalkan tentang masalah informasi. Jadi permasalahan yang dihadapi saat ini adalah laporan keuangan sering terlambat misalkan ya. Nah, dari permasalahan tersebut kemudian kita harus melakukan satu hal. Nah, inilah yang dinyatakan di dalam sebuah pekerjaan gitu ya. Eksekusinya apa gitu. Jadi di sini kita membuat sebuah format data misalnya ya. Kita membuat format laporan dan sebagainya. Nah, kemudian hasilnya ini apa? Nih, ini hasil-hasil yang harus diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini adalah deliverable-nya. Nah, ini yang perlu kita tetapkan. Nah, kemudian tahap selanjutnya setelah inisiasi selesai, maka kita masuk ke dalam tahap perencanaan proyek. Gitu ya. Jadi di dalam tahap perencanaan proyek ini yang akan kita kerjakan adalah kita menentukan beberapa usaha, resources, kemudian waktu yang nantinya akan kita gunakan untuk membangun sebuah sistem software, gitu ya. Nah, kemudian apa yang menjadi tujuan dari tahap perencanaan ini? Tujuannya adalah yang pertama itu mendefinisikan ruang lingkup dari proyek. Jadi kita akan definisikan secara lebih detail lagi tentang ruang lingkup yang tadinya sudah tergambar secara global di dalam tahap inisiasi, gitu ya. Kemudian tahap yang kedua, kita membuat detail jadwal dari pelaksanaan proyek. Jadi kita buat jadwal tersebut lebih detail. Lalu yang ketiga, kita menentukan alokasi dana yang kita butuhkan di dalam proyek. Kemudian yang keempat, menetapkan prosedur dan juga mekanisme dari pengontrolan proyek. Lalu yang kelima, menentukan kualifikasi, peran, dan juga tanggung jawab, serta berapakah jumlah personil yang kita butuhkan di dalam proyek tersebut. Ya. Lalu yang keenam, kita mengidentifikasi resiko-resiko proyek dan menentukan tindakan penanggulangannya. Jadi ini adalah merupakan sebuah manajemen resiko, gitu ya. Jadi resiko apa yang mungkin timbul, kemudian kalau benar-benar timbul itu apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Nah, ini kita buat di dalam tahap perencanaan. Lalu selanjutnya, membuat perencanaan komunikasi selama pelaksanaan. Nah, ini adalah ngomongin manajemen komunikasinya. Seperti apa komunikasinya? Komunikasi antar tim, komunikasi tim dengan stakeholder, dan sebagainya. Lalu menentukan dan menyetujui project baseline yang menjadi acuan untuk mengukur kinerja dari sebuah proyek. Ini kita buat di dalam tahap perencanaan juga. Nah, kemudian di dalam tahap perencanaan tersebut, dokumen-dokumen yang perlu kita persiapkan ada beberapa macam gitu ya. Yang pertama, yaitu adalah project definition atau project charter yang digunakan sebagai acuan di dalam pembuatan sebuah project management plan. Kemudian yang kedua, struktur rincian pekerjaan atau yang sering disebut dengan WBS atau Work Breakdown Structure. Kemudian yang ketiga, penugasan tim proyek, lalu jadwal proyek, rencana anggaran belanja proyek, perencanaan komunikasi yang meliputi meeting dan juga reporting, lalu perencanaan perubahan, kalau terjadi perubahan-perubahan di dalam proyek, ya. Kemudian perencanaan manajemen proyek. Nah, itu dia dokumen-dokumen yang perlu kita persiapkan. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya, gitu ya. Jadi di dalam langkah perencanaan ini, ya kita harus buat beberapa hal, gitu ya. Yang pertama, yaitu menentukan ruang lingkup dari produk, ya, lebih jelas lagi, lebih detail lagi, kita buat di dalam perencanaan.
Lalu kita membuat tabel sederhana untuk memanajemen tugas-tugas yang harus dijalankan. Kemudian sumber-sumber apa saja yang perlu kita perlukan, ya. Lalu kita membuat estimasi, gitu ya. Estimasi tersebut yang memang diperlukan untuk melihat gambaran-gambaran, ya, walaupun gambaran ini memang merupakan satu gambaran yang sifatnya itu masih kasar, gitu ya. Nah, kemudian di dalam penetapan estimasi ini juga akan dipengaruhi oleh banyak hal, seperti misalkan bagaimana kompleksitasnya. Semakin kompleks, ya akan mempengaruhi estimasinya. Kemudian bagaimana size-nya, ukurannya, gitu ya. Kemudian tingkat strukturalnya seperti apa. Nah, itu semua akan mempengaruhi estimasi yang dibuat. Nah, kemudian ada beberapa tipe dari perencanaan yang ada. Yang pertama, yaitu adalah software development plan. Nah, di dalam software development plan, ini yang tercantum di dalamnya yaitu merupakan sebuah rencana utama, di mana dari rencana utama ini bisa kita peroleh penjelasan bagaimana sistem tersebut akan dikembangkan, gitu ya, perencanaan dari sistem tersebut. Sejauh apa pengembangannya, ya. Kemudian yang kita akan melihat perbedaannya dengan sistem sebelumnya itu seperti apa. Lalu yang kedua yaitu adalah quality assurance plan. Jadi di sini kita akan menentukan perencanaan tentang prosedur kualitas dan juga standar apa saja yang akan digunakan, ya. Jadi di sini ya kita akan melakukan penganalisaan terhadap kualitasnya, standarnya yang digunakan. Nah, ini untuk kita lakukan controlling, gitu ya, pengawasan. Lalu yang ketiga, validity plan. Nah, di dalam validity plan ini kita akan mendefinisikan bagaimana klien itu akan memvalidasi sistem yang telah kita bangun. Nah, di sini kita memastikan nih bisa tervalidasi dengan baik, gitu ya. Lalu yang keempat, configuration management plan. Ya, ini ngomongin tentang konfigurasinya. Bagaimana nanti sistem tersebut telah jadi, itu bisa kita konfigurasikan, kemudian bisa kita install, dan akhirnya nanti bisa kita gunakan. Selanjutnya, maintenance plan. Jadi di sini kita membuat perencanaan tentang pemeliharaan dari sistem tersebut seperti apa, ya. Lalu staff development plan. Di sini kita akan membicarakan tentang keahlian ataupun skill dari para staff yang akan dikembangkan, gitu ya, ngomongin sumber daya manusianya. Lalu ruang lingkup software, ya, atau sering kita sebut dengan software scope. Nah, di sini di dalam ruang lingkup ini kita akan menggambarkan fungsi dari kinerja, batasan, interface, dan juga reliabilitas dari software yang akan kita kembangkan. Kemudian teknik apa yang kita kembangkan untuk menjabatani dari komunikasi yang diperlukan, gitu ya. Nah, kemudian untuk mengetahui dengan pasti dari ruang lingkup ini, gitu ya. Jadi jangan sampai salah di dalam menetapkan ruang lingkup, karena ruang lingkup ini memang sangat bermanfaat untuk menjawab permasalahan dari user nantinya. Kalau salah di dalam penetapan ruang lingkup, maka bisa kita katakan bahwa proyek tersebut tidak akan berhasil dengan maksimal. Nah, untuk memperoleh informasi yang tepat, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui dengan pasti sumber dari permasalahan, gitu ya. Kemudian juga informasi-informasi yang berhubungan di dalamnya. Nah, ini kita bisa cari tahu nih, yang pertama tentang siapa yang membutuhkan, kemudian siapa yang akan memakai, lalu keuntungan apa yang nantinya diharapkan dari sistem tersebut. Ya.
Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang sumber daya. Dari sumber daya ini kita mengenal 3 tipe sumber daya. Yang pertama yaitu adalah sumber daya manusia, yang kedua sumber daya komponen software, yang ketiga sumber daya perangkat keras ataupun perangkat lunak. Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama mengenai sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini kita akan evaluasi tentang ruang lingkup pemilihan dari kecakapan yang kita butuhkan. Apa saja yang kita butuhkan untuk sumber daya manusia ini. Kemudian setelah tahu kecakapan yang dibutuhkan, maka yang kedua yang perlu kita cari tahu adalah berapa kebutuhannya, gitu ya. Jadi dari tadi yang pertama ini kita tentukan kualitasnya, kemudian yang kedua ini kita tentukan kuantitasnya, berapa banyak yang diperlukan, gitu ya. Nah, ini tergantung, keperluan ini adalah tergantung dari besar kecilnya ukuran proyek tadi. Tentunya semakin besar proyeknya, maka kuantitas ataupun kualitas yang dibutuhkan pun juga semakin besar, gitu ya. Nah, ini terlebih khusus lagi ini ngomongin kuantitas ya, jadi semakin banyak orang yang kita butuhkan di dalam proyek tersebut. Lalu sumber daya software. Nah, ini sumber daya software ini berbicara tentang software yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama yaitu adalah reusable component. Reusable component ini apa? Ya penggunaan komponen-komponen yang akan kita gunakan di dalam pengembangan software tersebut sebaiknya adalah komponen yang sifatnya itu reusable, bisa kita gunakan kembali gitu ya. Jadi ini akan menghemat banyak sekali waktu dan juga tenaga gitu. Kemudian caranya seperti apa? Caranya adalah dari reusable komponen tersebut, kemudian kita lakukan katalogisasi. Jadi kita katalogkan, kita standarisasi, sehingga nanti apabila memang akan digunakan, itu bisa kita gunakan kembali. Lalu satu hal yang harus kita pastikan, bahwa kita harus memastikan bahwa reusable komponen tersebut memang benar-benar cocok gitu ya, dan juga memang bisa kita gunakan. Nah, itu yang harus kita pastikan di dalam penggunaan reusable component. Nah, kemudian di dalam pemenuhan dari sumber daya yang akan kita gunakan, ada beberapa kategori. Kategori yang pertama yaitu adalah yang disebut dengan off-the-shelf component. Nah, ini apa? Maksudnya adalah software yang kita gunakan itu bisa kita ambil dari pihak ketiga dan sudah dibangun secara internal. Nah, ini biasanya adalah bersifat komersial off-the-shelf. Jadi, sudah tersedia di pasaran dan kita tinggal membeli untuk menggunakan. Kemudian yang kedua, yaitu yang disebut dengan full experience component. Apa itu yang dimaksud dengan full experience component? Yaitu merupakan pemenuhan sumber daya dengan cara spesifikasi, desain, kode, ataupun data tes yang sudah ada, kemudian itu dikembangkan pada proyek yang lalu, sebuah proyek yang mirip ataupun serupa, kemudian software yang kita bangun itu kita gunakan dengan proyek yang saat ini akan kita kembangkan. Jadi intinya di sini itu ya nyontek gitu ya. Kemudian yang ketiga, partial experience component. Apa itu yang dimaksud dengan partial experience component? Yaitu dengan cara penggunaan spesifikasi yang telah ada. Jadi dari spesifikasi yang telah ada, kemudian ada beberapa bagian yang perlu kita lakukan modifikasi, maka di bagian-bagian tersebut kita lakukan modifikasi. Jadi intinya hanya parsial, hanya sebagian. Lalu yang keempat, yaitu yang disebut dengan new component. Apa itu yang dimaksud dengan new component?
yaitu sebuah software yang kita bangun itu dari awal, ya, jadi benar-benar dari nol, benar-benar merupakan sebuah komponen yang baru, gitu ya. Karena apa? Ini semua nggak cocok nih, off the shelf komponen nggak cocok, full experience nggak cocok, partial experience juga nggak cocok. Jadi satu-satunya jalan yaitu kita membangun dari nol. Nah, itulah yang disebut dengan new component. Lalu, environment resource atau sumber daya lingkungan. Nah, sumber daya lingkungan ini adalah sumber daya yang mendukung proyek software, gitu ya. Lingkungannya seperti apa? Nah, kemudian kita bisa membuat estimasi terhadap software project. Jadi, untuk meraih sebuah biaya ataupun usaha, kita harus membuat sebuah estimasi yang sebisa mungkin itu sifatnya adalah reliable. Jadi paling tidak itu mendekati dengan kenyataan. Walaupun ada perbedaan, tetapi ya kita harapkan perbedaan di dalam estimasi dengan kenyataan tersebut tidak terlalu jauh, gitu ya. Nah, untuk memperoleh estimasi yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ini ada beberapa hal ya. Yang pertama apa? Yaitu adalah menunda estimasi. Jadi penundaan terhadap estimasi ini akan memberikan gambaran lebih jelas terhadap biaya yang kita keluarkan. Lalu yang kedua, menggunakan estimasi pada proyek yang mirip, ya. Jadi kita akan mencari tahu proyek-proyek apa yang telah dilakukan, kemudian kira-kira itu yang mirip, itu kita akan gunakan estimasi biayanya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, yaitu menggunakan teknik dekomposisi. Jadi teknik dekomposisi ini dengan melakukan pemecahan, bagaimana setiap bagian itu kita pecahkan ke dalam bagian-bagian yang paling detail, sehingga akan lebih memudahkan kita untuk bisa membuat estimasi terhadap biayanya. Kemudian yang keempat, menggunakan satu atau lebih model empiris sebagai estimasi biaya ataupun usaha. Nah, di sini kita bisa menggunakan beberapa model, sehingga dari model-model tersebut akan kita buat estimasinya, dan fungsinya adalah untuk melakukan perbandingan, gitu ya. Bisa kita ambil rata-ratanya dan sebagainya. Nah, kemudian secara khusus kita akan berbicara tentang teknik dekomposisi, gitu. Jadi teknik dekomposisi itu bisa kita lakukan dengan cara membagi-bagi proyek itu ke dalam fungsi-fungsi utama dan aktivitas-aktivitas yang berhubungan untuk membuat estimasi. Kemudian pengembangan terhadap estimasi dan biaya, estimasi dari biaya dan juga usaha, itu bisa kita lakukan walaupun memang sifatnya itu sangat kompleks, gitu ya. Nah, tujuan dari teknik dekomposisi ini kita bisa membagi masalahnya ke dalam beberapa bagian, dan juga bagian-bagian tersebut kita perinci ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, gitu ya. Nah, tekniknya dekomposisi ini kita bisa bagi, yaitu masalahnya dan juga prosesnya. Selanjutnya, software sizing. Nah, software sizing ini merupakan akurasi dari ukuran software, gitu ya. Jadi kita akan membuat estimasi dari akurasi proyek sistem informasi. Nah, ini bisa kita lakukan baik itu perencanaan terhadap estimasi waktu, SDM, kemudian sumber daya yang lain, gitu ya. Nah, kemudian metrik. Nah, ini kita bisa gunakan juga, yaitu software metrik. Jadi di sini kita bisa lakukan pengukuran terhadap baris kodenya, lalu jumlah layar, jumlah report yang akan kita gunakan, jumlah entity, jumlah atribut, bagaimana relasi, dan sebagainya. Kemudian, kenapa
kita perlu menggunakan software metrik ini. Gitu. Jadi software metrik ini bisa kita gunakan sebagai dasar di dalam pembandingan. Gitu. Jadi kita bisa melihat perbandingan-perbandingan yang ada, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yang lebih tepat. Gitu ya. Kemudian juga bisa kita gunakan untuk memonitoring terhadap kesalahan-kesalahan ataupun kemungkinan-kemungkinan error yang bisa terjadi. Lalu, memonitoring sebuah progres. Nah, monitoring terhadap progres ini adalah satu hal yang sangat penting di dalam pelaksanaan proyek. Karena apa? Karena dari monitoring proyek ini kita bisa akan mengetahui bila mana terjadi satu permasalahan. Nah, permasalahan tersebut apabila tidak segera kita ketahui, maka akan berakibat fatal terhadap proyek secara keseluruhan. Bisa menyebabkan proyek tersebut mengalami kegagalan. Nah, monitoring progress di sini itu sangat bermanfaat gitu ya, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga saat kita mengetahui masalahnya ini dengan cepat, maka akan segera bisa kita carikan jalan keluarnya. Kemudian bisa kita carikan apa yang perlu kita lakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Sehingga ya semakin cepat, semakin baik hal untuk meminimalisir risiko dari kesalahan ataupun permasalahan yang terjadi. Lalu apa saja yang perlu kita monitor? Ini dia, yaitu analisa dari performa aktual. Bagaimana performa dari pelaksanaan proyek tersebut? Apakah memang sudah sesuai dengan rencana ataukah tidak? Kemudian pengukuran terhadap aktivitas. Jadi aktivitasnya sudah sejauh apa? Berapa persen penyelesaiannya? Apakah sudah selesai ataukah belum? Gitu ya. Lalu membuat progress report. Nah, pelaporan ini juga sangat penting untuk melihat bagaimana progresnya. Apakah ada keterlambatan ataukah tidak, gitu ya. Apakah sudah tepat waktu ataukah tidak. Jadi tujuannya sama kayak tadi, semakin kita ketahui ada permasalahan, maka akan semakin cepat kita mencari solusinya. Selanjutnya, estimasi. Estimasi ini memang kita perlukan untuk bisa mengetahui gambaran gitu ya. Jadi di dalam penetapan estimasi beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu jangan membuat estimasi itu terlalu over optimistic. Karena apa? Karena nanti di dalam pelaksanaannya itu akan mengalami banyak kendala. Kemudian estimasi di dalam pembuatan estimasi yang kita buat itu harus ya semaksimal mungkin mendekati dengan kenyataan gitu ya. Jangan sampai ya memang sangat sulit membuat estimasi yang sama persis dengan pelaksanaan, tetapi paling tidak di dalam membuat estimasi itu kita harus mencari informasi semaksimal mungkin seperti itu. Kemudian mengidentifikasi tugas-tugas. Nah, ini dia di dalam pembuatan identifikasi tugas, kita bisa membuat yang disebut dengan WBS. Apa itu WBS? Work Breakdown Structure ini apa? Yaitu merupakan alat grafis yang kita gunakan untuk menunjukkan dekomposisi hierarkis dari sebuah proyek dalam beberapa fase dan juga aktivitas dan tugas-tugas. Nah, kemudian di dalam pendekatan dari penyusunan WBS ini, kita bisa melakukan pendekatan terhadap proses ataupun terhadap produk. Kemudian nanti ada beberapa hal yang akan kita temukan di dalam kita mengidentifikasi tugas, yaitu yang pertama adalah deliverable, kemudian yang kedua adalah milestone. Deliverable ini itu merupakan hasil dari proyek yang kita serahkan kepada customer pada fase akhir dari sebuah proyek.
Kemudian milestone ini adalah titik pencapaian sebuah pekerjaan di dalam setiap tahapan di dalam proyek untuk memeriksa kemajuan dari proyek tersebut. Nah, ini adalah contoh dari deliverables di dalam setiap tahapnya gitu ya. Misalkan dalam software konsep dan sebagainya, ini apa-apa saja deliverable yang harus kita buat dan kita serahkan. Ini contohnya. Lalu bagaimana hubungan dari WBS ini gitu ya. Jadi yang pertama penetapan itu adalah tujuannya. Nah, dari tujuan tersebut kita breakdown ke dalam main deliverable, lalu kita buat activity-nya, lalu dari activity tersebut kita buat sub deliverable yang nantinya kita akan perinci lebih detail. Nah, itu akan membentuk sebuah WBS gitu ya. Kemudian apa manfaatnya dari WBS tersebut? WBS ini kita bisa manfaatkan sebagai penjadwalan, lalu estimasi terhadap biaya, analisis terhadap risiko, kemudian struktur organisasi, pengawasan dan juga pengukuran. Nah, ini contohnya sebuah WBS dari produk. Ya, kita di sini WBS tingkat satunya itu judul dari produk tersebut. Ya, produknya adalah intranet. Kemudian ini adalah main-nya, WBS tingkat keduanya website, homepage dan sebagainya. Lalu ke yang lebih detailnya. Kemudian ini adalah contoh dari WBS proses ya, level 0 dan level 1, 2, dan 3. Nah, ini contohnya. Kemudian bagaimana penulisannya? Ini dia. Jadi, ini adalah salah satu outline-nya. Ini WBS tingkat 0, itu judulnya. Ini WBS tingkat 1 nih ya. 1.0 sampai 5.0. Kemudian ini level 2 dan ini level 3. Nah, level-level ini adalah tergantung dari kebutuhan dari proyek itu sendiri. Nah, kemudian kita bisa menggunakan beberapa tools untuk membuat WBS ini. Misalkan untuk aplikasi diagram, itu kita bisa gunakan Dia atau Visio gitu ya. Lalu aplikasi presentasi, bisa kita gunakan OpenOffice, Microsoft Office, dan sebagainya. Aplikasi project, MS Project, Project, dan sebagainya. Nah, ini contohnya ya, contoh dari WBS. Kemudian estimasi dari durasi tugas. Nah, ini di dalam menentukan estimasi durasi. Nah, di sini beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu adalah mengestimasi jumlah waktu minimum yang diperlukan untuk menjalankan sebuah tugas atau yang disebut dengan optimistic duration. Jadi ini adalah waktu yang minimum. Kemudian yang kedua, mengestimasi jumlah waktu maksimum untuk menjalankan sebuah tugas atau yang disebut dengan pessimistic duration, waktu maksimumnya. Kemudian mengestimasi durasi yang diharapkan. Nah, atau ini diperlukan untuk menjalankan sebuah tugas. Lalu mengkalkulasi rata-rata dari durasi, most likely, ya, duration. Jadi ada waktu minimum, ada maksimum, kemudian durasi yang diharapkan, lalu rata-ratanya. Nah, ini rumus yang digunakan. Jadi untuk menetapkan rata-rata dari durasi, itu rumusnya adalah 1 kali optimis duration, jadi durasi minimum, ditambah dengan 4 kali durasi yang kita harapkan, kemudian ditambah 1 kali pessimis duration, jadi durasi yang maksimal. Ini contohnya. Contohnya adalah 1 kali optimis duration waktu minimal 2 hari. Kemudian
yang diharapkan adalah 3 hari, 4 kali 3 hari, kemudian ditambah durasi yang terlama, 1 kali 6 hari dibagi dengan 6. Nah, ini ketemu durasi rata-ratanya adalah 3,33 hari. Nah, demikian video dari pertemuan yang keempat ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah. Akhir kata, terima kasih untuk perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat.